Lalu tiba-tiba anak ini 50 tahun yang akan datang jadi ulama besar, jadi pengusaha yang sukses, yang dermawan. Ayo, yang doa ini dapat saham enggak? Dapat, Prof. Makanya yang selalu bikin cinta hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Prof. Alhamdulillah sangat sehat. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk hidup. Masya Allah. Betapa kita harus mensyukuri kenikmatan ini ya. Gitu. Kemarin ada pengukuhan guru besar di UNER ya. Di UNER, Prof. Salah satu guru besar yang dikukuhkan itu namanya Pak Suparto Wijaya. Pak Suparto Wijaya. Jadi orang cerdas dan pegiat agama. Masya Allah. Saya membuka videonya. Jadi pada waktu pengukuhan itu dia minta supaya tidak bernafas. Tidak bernafas. Kenapa, Bro? Jadi cek itu ada yang kuat 60 detik, ada yang 1 menit ya. ada yang 1 menit, ada yang tidak sampai. Masya Allah. Lalu dia mengatakan bahwa antara hidup dan mati itu jaraknya pendek. Ya Allah. Ya 60 detik itulah. Sebab kalau ternyata tidak kuat bernafas 1 menit, kalau diteruskan kan mati. Nah, kita tarik nafas, kita keluarkan lagi, ya kan gitu. Kita keluarkan nafas, kita tarik lagi. Ini nikmat Allah semuanya. Masya Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan hidup manusia itu hanya ada 3 itu, kehidupan manusia itu. Ada 3 kehidupan manusia. 1 nafas yang kau tarik, yang kedua nafas yang kau keluarkan, itu kan gini toh, ya terus kita keluarkan, terus yang ketiga kita narik lagi toh. Nah, yang narik lagi itu yang kita tidak tahu. Yang ketiga ini ya, Bro. Iya. Ya. Jadi kita bisa menarik, kita bisa menghembuskan, mengeluarkan nafas ya. Tapi untuk berikutnya, wallahu a'lam. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka saya mengajak dulur El Victor ini, termasuk ini ada Pak Mul ya. Ini saya tulis, saya beri buku ini Pak Mul ini. Pak Mul pria lansia tapi tetap perkasa dan semangat mengurus agama. Masya Allah. Nah, iya toh. Umur berapa Pak Mul? 73 tapi semangatnya ngalahkan yang 37. Masya Allah. Ya kan? Banyak yang usia 37 jam sekian belum bangun. Ya. Nah, belum melakukan apa-apa lah. Pak Mul ini sebelum subuh sudah bangun membersihkan masjid ya. Membersihkan masjid. Nanti begini nih ya cepat-cepat pulang untuk ngurus masjid. Masya Allah. Nanti Jumatan selesai ya ngurus masjid lagi. Membersihkan. Nanti dapat nasi sebungkus. Ada nasi sana Pak Mul ya? Ada lah ya. Itu sudah disyukuri. Ya. Disyukuri bisa makan. Ya Allah. Syukur, senang. Terus setelah itu menyiapkan sholat asar. Iya, ada orang ada. Iya, ya nggak ada. Kalau nggak ada orang tuh Pak Mul ya
tak nyupi. Yo adzan, yo iqamat sendiri. Iqamat sendiri, imami sendiri. Yang imami sendiri, ya kan Masya gitu Allah. toh. Enggak ada orang. Ya, enggak apa-apa, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur pada Allah. Amin. Saya mengajak juga seluruh dulur Al-Fiktar untuk tetap senang ya. Nggih, nggih. Dalam pepatah Arab itu dikatakan al hayatu mustamirroh amdohita au bakaita. Al hayatu mustamirroh, kehidupan ini tetap berlangsung dan tidak ada hubungannya Anda menangis atau Anda tersenyum. Tersenyum. Ya toh? Bagaimana itu, Prof? Ya, kamu menangis itu gunanya apa? Dunia itu tidak berubah karena tangisanmu. Ya Allah. Nggih, nggih, nggih. Ya, kamu senyum ya tidak berubah. Kehidupan ini terus berlangsung saja. Matahari terbit di timur. Nanti kalau sore terbit tenggelam di barat. Ya sudah begitu. Al hayatu mustamirroh. Amdohikta ambagaita. Jadi hidup itu terus berlangsung saja. Makanya jangan merasa karena Allah pengikutnya banyak Anda agak berbangga, bersombong, jangan. Gelarnya banyak ya jangan. Sebab kehidupanmu itu ya tidak merubah tempat terbitnya matahari. Masya Allah. Nggih. Matimu ya tidak merubah. Nggih. Lah lalu apa yang kau banggakan tuh, yang kau sombongkan itu apa? Nggih. Ya toh, Mas. Yang kau sombongkan itu apa? Tidak ada yang bisa kau sombongkan. Terus Anda itu sekuat apapun ya masih tergantung kepada hal-hal yang kecil. Ya toh? Iya. Iya, Prof. Beras. Iya. Nggih. Hebat orangnya, tapi kalau tidak ada beras mati. Iya. Nggih. Nggak ada air mati. Nggak ada udara mati. Berarti kan sehebat apapun kan punya ketergantungan pada orang atau pada benda yang lain. Nggih. Nggih. Tawaduklah. Ya, tawaduklah. Siapa Anda itu? Menunduklah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Karena kita kadang-kadang punya perasaan lebih dari yang lain. Masya Allah. Ya, gelarnya profesor atau doktor atau sarjana hukum atau PhD atau apa saja itu. Nggih. Itu sifat sementara saja, dan setelah dikubur itu nggak ada malaikat mungkar nakir Israel itu grogi, itu nggak ada sama sekali. Nggih, Masya Allah. Jadi semua manusia itu ya sudah begini-gini aja ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, maka saya mengajak sekali lagi untuk bersyukur ya, yang sekarang sudah makan pagi alhamdulillah. Yang belum makan pagi ya minum air aja lah. Nah, orang itu cenderung kan bisa mati kalau tidak ada air. Nggih. Tapi kalau nggak ada makanan itu masih agak lama lah. Ketahan gitu, Agak tahan. insyaallah. Air itu yang dibutuhkan. Nggih. Nah, ini yang sebagai pengantar sekali lagi, yang sakit jangan bersedih. Nggih. Yang sakit ya. Yang sakit jangan bersedih. Sebab kalau kita sedih itu ya menambah sakitnya, ya membuat yang rawat itu bingung, ya toh? Nggih, nggih. Ya sudah disikapi saja yang enak-enak. Saya sendiri ya masih belajar untuk bisa begitu. Masya Allah. Ya. Yang sekarang ada kesulitan ekonomi ya jalani saja. Jangan, tapi yang kesulitan ekonomi ya jangan mandek lah. Nggih. Kesulitan ekonomi ya jangan ke makam-makam lah. Nggih, nggih. Oh, ke makam. Kalau kesulitan ekonomi ya ke pasar. Ya toh? Iya, nggih. Pasar. Beli di pojok sana, dijual di pojok sini kan biasa. Nggih. Toh? Nggih. Ikut bantu orang ngangkatkan barang. Masya Ya, Allah. satu karung diangkatkan. Nah, ya. Ya kan? Nggih, nggih. Itu. Ya itu kalau mau cari. Oh, nggak ada ekonomi kok. Menyepi di kuburan gimana? Nggih. Ya sana.
Kalau malam Jumat ya tidak apa-apa sebentar, terus paginya gitu. Tetap berjanji. Ya jangan bersedih. Sebab sudah kemarin saya katakan bahwa jangan sedih karena Anda tidak sendirian. Masih ingat itu ya? Iya, iya. Rasulullah ikut Masya bersedih. Allah. Sakit, Rasulullah ikut sakit. Ya. Ini yang kemarin saya sampaikan. Ya. Nah baiklah, untuk hari ini kemarin kan bab halaman 3 toh? Iya, halaman 3. Halaman 3 kemarin. Halaman 3 tapi baru ayat surat At-Taubah ayat 128. Iya, 128. Nah sekarang saya mengajak Anda semuanya ini untuk membaca halaman 3 yang hadis di bawahnya ini. Iya, iya. Ini ada hadis Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang membebaskan derita orang mukmin dari aneka derita dunia. Masya Allah. Ya. Iya, iya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskannya dari aneka derita hari kiamat. Nah, orang yang memberi makan orang, ya tidak mungkin tuh tidak diberi makan Allah pada hari dikuburnya, Iya, iya. dikasih hidangan, walaupun mungkin yang makan hanya rohnya saja tuh, dia hanya senang. Tidak mungkin tuh tidak diberi makan di surga itu. Masya Allah. Iya. Oh sudah jelas gini loh. Orang yang menyeberangkan jalan, ya, Iya. ya tidak mungkin loh nanti tidak dituntun Rasulullah untuk menyeberangi jembatan menuju surga itu Ya di atas Allah. neraka. Iya, iya. Itu dalilnya ya ini. Man naffasa an mu'minin kurbatan qurabid dunya yaumil qiyamah. Lah orang yang ikut kasihan kepada orang lain. Iya. Kasihan, ya Allah, dia ini punya anak tunggal, tapi anaknya diambil Allah. Dia sedih, ya sedih toh Mas, Iya, iya. punya anak tunggal, sudah semester 3, Ya Allah. kecelakaan di jalan. Saya tidak bisa membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan, istri saya itu anak telat pulang saja itu bingungnya setengah mati, tidak makan, tidak minum, ini jam sekian sudah datang kok belum, Allah. gitu. Dan ditinggal mati ya. Lalu kita datang untuk menghibur, gitu. Tidak mungkin loh besok kalau kita sedih di akhirat itu tidak dihibur oleh malaikat. Masya Allah. Iya, iya. Maka ringankan tangan kita, ya gitu, untuk menolong orang, sebab sebenarnya itu kita sebenarnya bukan menolong orang, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Masya Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Iya, ya, Pak? hakikatnya itu. Iya. Coba kita baca bersama-sama halaman 3 itu Mas Isan, ya. Iya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan di buku Imam Muslim, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita tahu tuh Abu Hurairah itu adalah sahabat yang apa? Seneng kucing toh. Iya. Ya, seneng kucing. Wah, itu kemarin ada orang buang ngeracun kucing. Racun kucing. Mabuk Kucing itu dicongop gitu ya. Iya. Dibuka mulutnya terus Dimasukkan Iya, air. ada saja itu. Sekarang urusannya jadi panjang. Ya Allah. Urusannya jadi panjang. Iya. Hewan itu kan ciptaan Allah toh. Iya. Iya. Dan dia bisa berpikir. Bisa berpikir Iya, ya Qur'annya udah jelas kok. Apa saja yang di bumi termasuk hewan-hewan itu selalu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi engkau tidak faham tentang bahasa mereka. Iya. Iya. Gitu. Iya. Sayang sampai Abu Hurairah diberi julukan seneng kucing itu di situ. Ya tidak tahu ini mungkin isyarat kita disuruh sayang hewan mungkin ya. Iya. 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 Masya Allah. Kita baca sama-sama ya. Iya. Man naffasa, ayo Mas. Man naffasa An mu'minin an mu'minin kurbatan kurbatan min kurabid dunya min kurabid dunya naffasallahu anhu naffasallahu anhu kurbatan
kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. min kurabi yaumil qiyamah. Nah, itu terjemahnya, Mas, baca. Siapapun yang membebaskan derita mukmin dari aneka derita dunia, maka Allah akan membebaskannya dari aneka derita hari kiamat. Nah, sekarang saya tanya, dia belum membebaskan tapi berniat, gimana, Mas? Apakah juga dapat juga, Bro? Dapat ya? Dapat, Bro. Dapat. Niatnya. Makanya bawalah tampar di sepeda motornya Mas Ishak itu. Nggih. Tampar. Tampar nggih. Diletakkan di Jok gitu. Joknya. Nggih. untuk apa, Mas? Misalkan ada sepeda motor yang Macet, terus ditalikan ditali kemudian ditarik toh. tarik. Nggih. Berarti Mas Ishak itu setiap putaran roda Nggih. itu adalah ada niatan untuk menolong orang. Ya Allah, gitu. Ayo, Ya. benar enggak, Mas? Padahal niat saja ya, Bro ya. Ya. Tampar ya. Iya. Kita cari tampar bekas, masukkan ke jok. Nggih. Terus ditanya untuk apa? Barangkali nanti ada orang yang sepeda motornya mogok, bisa saya tarik. Bayangkan. Masya Allah. Nggih. 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 Itu setiap putaran roda itu pahala, Mas. Meskipun enggak Buka jok memasukkan itu pahala. Nggih. Nah, walaupun itu sampai 5 tahun tidak pernah ketemu, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita ini sudah direkam bahwa di dalam otak kita, di dalam hati kita itu ada niat untuk menolong orang. Allah. Oke. Mas, juga siapkan botol kosong. Nggih. Botol bekas air aqua atau apa itu ya, Nggih. kosong. Untuk apa? Masukkan di jok, Nggih. terus beli pipa kecil. Nggih, nggih pipa kecil. Ya sudah, dimasukkan saja. Untuk apa, Bro? Kira-kira apa? Bensin, Bro. Kalau ada orang kehabisan bensin, Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. kalau ada orang kehabisan bensin, ya toh, terus Bisa kita ambilkan di Jok itu tadi. jok, di tangki kita toh, Nggih, nggih. di tangki kita Pindah itu. pindahkan ke botol kecil itu, Masya ya, seperempat Allah. liter kita dimasukkan situ, bisa jalan. Jadi tidak nuntun dia. Nggih, nggih, nggih. Betapa siapa yang mengatakan ke surga sulit itu? Nggih, 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 Allah. Orang sekarang bondo tampar jelek, Iya, nggih. berbekal dengan apa? Botol bekas. Ya Allah. Nah, ini kan alternatif bahwa untuk membebaskan derita orang itu tidak harus dengan biaya besar. Allah Akbar. Ya toh? Nggih. Tidak harus. Sekarang, Mas, itu di sakunya Mas itu ada jarum, Nggih. benang, Nggih. jarum dan benang. Sudah itu aja. Dan kancing baju. Nggih, nggih. Diniati apa, Mas? Diniati apa? Barangkali nanti ada jamaah di masjid yang kancingnya lepas. Masya Allah. Nggih, nggih. Ya toh? Nggih. Lepas. Lalu kita pasangkan sebentar. Nggih. Di saku kita ada itu. Berarti kemanapun pergi, kita dicatat sebagai manusia yang setiap detiknya ada keinginan menolong orang. Orang, ya Allah. Nah, itu yang tidak pakai duit lah gitu ya. Iya. Itu. Iya. Iya. Nah, kalau yang punya duit ya banyak. Ini anaknya kok tidak sekolah. Ya, kemarin tidak boleh masuk karena belum bayar SPP. Iya toh? Nggih. Lalu dihitung-hitung, istrinya ditanya, Bu, gelang sampean itu dijual itu laku berapa? Bolehkah saya jual untuk dia supaya bisa masuk sekolah? Allah. Nggih. Anak ini nanti kalau besar, Mas, Nggih. sampai sarjana, terus jadi orang bisa memberi sumbangsi kepada orang lain. Nggih, nggih. Maka yang jual gelang ini ya punya aset, punya saham di sini. Allah. Nggih. Ayo, Nggih. punya saham di situ.
Berarti dia dapat pahala yang terus mengalir. Mengalir. Walaupun sudah wafat ya Prof. Nah, iya toh, terus mengalir. Nggih, nggih, nggih. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan yang besar-besar, ya lakukan yang kecil-kecil. Nggih. Yang kecil-kecil saja. Ada orang sudah hamil 9 bulan, jalannya sudah berat gitu Mas. Nggih. Rumahnya mana Bu? Sini. Gitu. Rumah kok tidak pernah iya saya kos Bapak. Besok melahirkan di mana? Nggih. Tidak tahu Pak. Belum ada bayangan. Masya Allah. Hah? Tidak ada bayangan. Nah berarti sudah disiapkan popok atau yang ini. Kebutuhan. Ya belum Bu, Pak. Ini. Ya saya ngurus beras saja saya masih susah. Allah. Coba sekarang. Lalu kita berusaha sedemikian rupa. Kita tidak memberi uang, tapi kita mengordinir orang untuk menolong orang ini. Okay. Ini namanya manusia bulan. Dia bulan itu tidak punya cahaya, tetapi bisa menerangi manusia karena dia minta cahaya matahari. Ya toh? Iya. Hadis Nabi ini luar biasa, menyemangati kita untuk berbuat sesuatu. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong orang dari kegelisahan di dunia, maka dia akan diselamatkan dari kegelisahan di akhirat. Pak Mul di masjidnya ada sandal jepit. Ada. Milik siapa? Milik orang. Ya, milik orang ini. Ya. Ada kan ada. Ya. Nah, itu masjid kemudian ada orang meletakkan sandal jepit itu 5 pasang di masjid. Untuk apa, Pak? Barangkali nanti ada orang sandalnya hilang. Soalnya saya pernah sandal hilang kemudian naik itu aspalnya itu panas. Ya Allah. Walaupun saya punya duit loh. Iya. Tapi kan nggak ada jual di situ. Iya. Saya punya duit untuk beli, tapi kan nggak ada orang yang berjual. Aspalnya panas. Aduh, jalan itu seperti apa? Ya, sandal saya hilang. Mungkin ada orang yang tertarik, kepingin rasanya sandalnya yang khutbah itu. Allah Akbar. Nah itu masjid itu Pak Mul. Siap. Belum ya pernah kok hilang tadi. Tadi langsung di Jumatan. Iya. Tadinya ada di masjid. Loh, coba. Berarti sandal itu selama ada di situ itu berarti dia bermakna kepada yang memberi. Supaya nanti tidak senasib dengan saya. Panas itu. Ini gimana ini? Musim panas ini. Iya. Kemana ini? Masya Allah. Jalan kaki sampai dicincit-cincit. Di rumah itu agak melembung gitu apa itu. Ada gelembung-gelembung karena kepanasan. Masya Allah. Ya, oleh karena itu mulai hari ini berniatlah untuk membebaskan manusia dari derita. Saya kagum kepada pengacara-pengacara yang dibayar mahal, ya. Tapi kemudian menolong orang yang sedang dizolimi tanpa dibayar. Orang lain bayar 1 miliar, 2 miliar, dia gratis saja. Saya tolong, saya dampingi, Bu. Terus pengadilan supaya dapat keadilan. Coba. Wah, Masya Allah. Lah besok kan berarti orang begini kan besok ketika diadili Allah kan Nabi datang. Nabi kan datang tuh Mas. Melakukan pembelaan. Yaitu namanya syafaat. Inilah hadis di halaman 2, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ada dosen Mas. Jam 11 malam telepon mahasiswa. Mas,
untuk tugas yang harus diserahkan pekan depan itu sudah selesai belum, Mas? Belum, Bapak, ini kesulitan literatur. Oh begitu, baik, nanti ke meja saya, nanti saya carikan literatur, saya beri. Allah. Seneng enggak, Mas? Senang sekali. Orang tuanya? Senang juga. Seneng, asalnya stres toh. Banyak kampung mikir itu, terus sekarang ketemu. Iya. Terus dia bilang, ya Allah, Pak dosen itu kok ya, saya ini siapa loh? Saya ini siapa kok dia mau membantu? Baik, kalau judul itu sulit ya, saya carikan judul yang enak. Jam 11 malam, Mas. Ketika menjelang tidur, jangan-jangan nanti ada yang susah ya hari ini. Ya toh? Masya Allah. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, dan itu adalah pribadi-pribadi yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Nah ini baik. Yang tidak baik kan justru menyusahkan orang. Iya. Jangan sampai kebalikannya lah begitu. Allah. Itu sebagai ini segmen 1 ya. Segmen 1 lah, nanti kita lanjutkan pada halaman-halaman berikutnya. Ya. Baik, dulur Al-Fiktor, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama beliau. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Fajar Syiar Al-Fiktor. Ya, baik dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita bersama guru kita dalam kajian buku Berbagi Damai melalui Sholawat Nabi. Monggo ya. Prof, kita lanjutkan lagi, Prof. Baik, sekarang di halaman 4 ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok tiba-tiba menulis buku ini? Iya. Ya toh? Latar belakangnya bagaimana? Iya, ceritanya saya membaca buku Jala'ul Afham fi Fadlis Sholati Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Masya Allah. Indah ya, am itu ya. Jala'ul Afham fi Fadlis Sholati Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Allah. Nah, saya kaget sekali buku itu. Bagus sekali buku ini. Dan ini ditulis bukan oleh ulama-ulama junior, tapi ulama senior yang justru menjadi rujukan ulama-ulama yang lain. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang itu muridnya Ibnu Taimiyah, ulama-ulama besar. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah ulama yang sedikit keras lah, keras. Pokoknya pemurnian tauhid itu sedikit-sedikit, pokoknya ini tidak boleh. Ini syirik. Ini tidak syirik. Pokoknya begitu terus. Tetapi di dalam hal, nah inilah uniknya itu. Di dalam hal sholawat Nabi, dia ini kaget saya. Dia menyebut yang tidak lazim pada ulama-ulama yang lain, menyebut bahwa kalau Anda itu membaca sholawat Nabi, Anda mendapatkan 40 bonus. 40 bonus. Iya. 40 bonus. Masya Allah. Maksudnya bagaimana, Bro? Ya, sebentar ya. Iya. Nah, setelah baca itu kemudian saya semakin kuat dorongan dalam hati untuk berbagi kebahagiaan pada manusia melalui sholawat. Kalau begitu, bagaimana kalau bonus itu tidak saya ambil sendiri? Paham, teman? Kan baca sholawat itu kita mendapatkan berapa? 40 bonus. Nah, sekarang saya berpikir, lah saya masa 40 bonus saya bawa sendiri. Kenapa tidak saya bagikan orang? Masya Allah. Karena tadi loh, siapa yang memberi bonus orang di dunia diberi bonus Allah di akhirat nanti. Allah. 40. Wah, luar biasa ini. Dan
Bapak Ibu ndak usah susah karena setiap hari mesti baca sholawat. Nggih, leres Prof. Setiap sholat kan baca sholawat Pak Mul ya. Nggih. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya. Terus waktu doa sholat juga ada. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Wa ala ali sayyidina kama shollaita banyak lah gitu. Nah karena 40 bonus itu terlalu banyak, susah bawanya toh Mas. Gitu. Iya, iya. Maka dalam buku ini 40 bonus itu saya masukkan ke teras kresek menjadi 20 saja. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi yang saya tulis di sini nanti hanya 20. Iya. Sebab kalau 40 itu susah diingat, bawahnya ya susah toh. Iya. 40 bungkus, ini bungkus khusus beras, khusus minyak, ya, khusus kecap lah. Ini sudah. Yang ini jadi satu saja. Jadi 20. Nah, melalui buku ini, ya, ini saya mengajak pembaca berbagi kebahagiaan kepada semua orang. Makanya begini, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lewat uang, ya lewat botol bekas. Dan apa tadi? Tampar bekas. Ya kan? Gitu. Kita tidak bisa membelikan mobil ambulan atau apa ya, apa itu yang bisa kita berikan sandal. Itu mau kena. Ada perempuan yang antri di musola tuh, tidak kebagian mau kena. Iya toh Mas. Iya, wonten. Atau tersedia tapi sudah hitam. Iya. Hitam enggak, putih enggak, coklat enggak, apapun enggak ini. Itu namanya mau kena gizi. Apa Mas? Gak jelas ya. Enggak jelas. Masya Allah. Iya. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tidak punya? Nah, ini ada caranya. Kita bisa berbagi kebahagiaan itu melalui sholawat Nabi. Kan dapat 40 toh? Iya, 40. Kita bahagia itu apa sih? Bahagia adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Itu Pak Mul. Iya. Jadi bahagia adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Asalnya tidak bisa sedih, tidak bisa bismillah, diajari Pak Mul membaca bismillah. Aku alhamdulillah seneng sekarang sudah bisa alhamdulillah. Ya Allah. Itu toh. Dulu tidak bisa sholat, saya malu ke masjid. Terus sekarang saya diajari Abah Mul sholat. Oh ternyata gampang. Ya Allah. Terus dia seneng. Nah, ketika kita bisa memberikan ilmu sampai orang itu seneng, ya itu bahagia. Masya Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan, antara lain dan termudah adalah memohonkan kedamaian, kebahagiaan, keberkahan dan kemuliaan untuk orang melalui sholawat. Yang paling enak ya dengan abab ini. Iya. Ya dengan mulut ini paling enak, murah. Murah. Nah contohnya gimana? Sederhana gini ya, bahagiakan orang. Ada orang baru meninggal. Terus kita takziah toh. Yang lain kan diam, ngerokok, ngobrol. Tapi saya di sini enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, melalui sholawat ini orang ini jadikan wafatnya husnul khatimah dan besok ketika dikubur dijenguk Rasulullah ya. Masya Allah. Coba. Ayo. Kita membahagiakan orang enggak? Membahagiakan. Orang mati pun tuh dibahagiakan. Ini namanya berarti kita itu membahagiakan orang melalui salawat. Ada orang yang lagi tengkar, salah paham, terus pokoknya ngomongnya jelek-jelek lah. Bahkan sudah, kalau enggak terima, ayo kita ke lapangan berdua saja. Kita tidak boleh membawa alat, kita tarung siapa sebenarnya yang benar di antara kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Akhirnya tengkar di situ sampai setengah hari, berujung dengan kematian. Nah, sebelum dia melanjutkan tengkar itu, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, melalui cahaya Nabi Muhammad, redakanlah dua orang itu supaya tidak berlanjut permusuhannya. Coba. Jadi melalui sholawat kita menghentikan, dan saya yakin bahwa cahaya Rasulullah itu cahaya yang sangat kuat. Masya Allah. Ya toh? Itu namanya berbagi damai melalui sholawat Nabi. Nah, mengapa harus didahului sholawat? Di halaman 5 ini, menurut Imam Al-Jaziyah tadi, ulama yang banyak dijadikan rujukan ulama-ulama Makkah dan Madinah, sholawat itu mempercepat terkabulnya doa. Masya Allah. Ia adalah sayap, Mas. Dia adalah sayap yang menerbangkan doa ke langit. Allah. Jadi dengan kita dahului sholawat, maka seperti kita itu sudah menyiapkan sayap untuk menerbangkan doa kita. Nah, ini namanya bonus. Ini namanya bonus. Ini namanya bonus. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ini coba dibaca di alinea kedua ini, Mas. Ya. Betapa senangnya orang tua dalam kubur yang mendapat doa dan sholawat dari anaknya. Betapa senangnya ya kalau ada orang di kubur sudah tidak bisa bergerak, Allah. Bahkan dagingnya sudah mulai dimakan cacing. Ya Allah. Ya. Makanya Allah, Masya Allah. Kesepian, baca istighfar tidak bisa, baca la ilaha illallah tidak bisa, sedekah sudah tidak bisa. Lalu anaknya membaca doa seperti ini, sama baca, Mas. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan ampunanmu serta cahaya nabimu untuk bapak ibuku dalam kuburnya. Coba, Mas. Masya Allah. Nah, ayo. Jadi bapak ibunya lagi di makan cacing, tuh. Bahkan mungkin ada siksa kubur. Anaknya membaca sholawat Nabi, terus ini Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan ampunanmu serta cahaya nabimu untuk bapak ibuku dalam kuburnya. Ya Allah. Ayo, senang enggak, Mas? Ya, senang. Itu yang namanya berbagi damai melalui sholawat Nabi. Untuk siapa? Orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal pun bisa juga ya, Bro. Masya Allah. Lah, wong sudah didahului sholawat Nabi, masa doa tidak diterima Allah? Sudah diberi sayap. Masya Allah. Terus, Mas. Betapa bahagia pula bayi dalam perut ibu hamil yang kita doakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan kesalehan serta cahaya nabimu untuk bayi dalam perut ibunya. Coba. Tetangganya ada wanita hamil. Ini ya, sang ibu ini ya tidak tahu. Dia lagi masak, mungkin lagi tidur, tapi tetangganya ini berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan cahaya Rasulullah untuk bayi yang dalam kandungannya itu supaya besok menjadi orang hebat seperti Nabi Muhammad. Coba, Mas. Ya Allah. Lalu tiba-tiba anak ini 50 tahun yang akan datang jadi ulama besar, jadi pengusaha yang sukses, yang dermawan. Ayo, yang doa ini dapat saham enggak, Mas? Dapat, Bro. Makanya. Ya Allah. Ya toh. Masya Allah. Inilah salah satu contoh berbagi kebahagiaan melalui sholawat dalam buku ini, sekaligus memohonkan pancaran cahaya Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi.